Pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Motif pelaku menghabisi nyawa korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ialah karena sakit hati. 2 orang berinisial MAP dan FM ini telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara pelaku lain berinisial ER masih masuk dalam daftar pencarian orang. Modus pelaku menghabisi nyawa korban, SR, yang merupakan driver ojek online adalah dengan terlebih dahulu mengajak korban mengkonsumsi narkoba. Ketika tertidur, baru para pelaku menghabisi nyawa korban hingga memutilasi. Lokasi berlangsungnya perbuatan sadis ini diketahui dilakukan di sebuah tempat penitipan kendaraan roda 2 di kawasan Gedung Juang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Para pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup. Sebenarnya tadi juga sudah dikatakan motif pelaku ini menghabisi nyawa korban karena sakit hati, tapi belum dijelaskan secara pasti ya sakit hati ini karena apa ya, Bay? Ya, betul. Nah, untuk melihat perkembangan terbaru atau melihat bagaimana sih lokasi pembunuhan ini di sebuah tempat parkir gitu ya, di sebuah lahan parkir, kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan dari rekan kami, ada Suryo Daryono langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Suryo, Anda bisa menggambarkan sebenarnya bagaimana bangunan tempat lokasi pembunuhan yang disertai mutilasi ini? Ya, terima kasih Bayu. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi di mana para pelaku melakukan pembunuhan terhadap RS yang para pelaku ini melakukan aksi pembunuhan disertai mutilasi di tempat lokasi penitipan motor yang ada di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dapat kami sampaikan, polisi yang sudah menetapkan para pelaku pembunuhan disertai pembantaian, kini polisi sudah melakukan penangkapan ke salah satu pelaku yang kemarin sempat melarikan diri. Dapat kami gambarkan saat ini lokasi tempat kejadian pembantaian para pelaku di tempat penitipan kendaraan bermotor masih terpasang garis polisi, di mana ketiga pelaku melakukan pembunuhan disertai mutilasi ini diketahui akibat motif dendam sakit hati terhadap korban berinisial RF. Kita dapat gambarkan situasi pembunuhan di penitipan motor masih terpasang garis polisi, di mana bangunan ini cukup besar dan para pelaku melakukan aksi pembunuhannya dengan leluasa untuk melakukan mutilasi terhadap korban. Kita lihat kondisi tempat penitipan ini, sejumlah kendaraan masih tampak di dalam penitipan, di mana menjadi tempat pembunuhan mutilasi yang dilakukan ketiga tersangka kasus pembunuhan berencana ini. Begitu, Bayu. Ya. Suryo, dari informasi yang Anda dapatkan, ketiga pembunuhan ini kan dilakukan pada malam hari gitu ya, menjelang dini hari. Nah, ketiga pelaku ini bisa mengakses lokasi parkir ini bagaimana? Apakah mereka memang sehari-hari berinteraksi, bersosialisasi dengan petugas yang ada di dalam sana atau bagaimana? Kondisi sekitar di sana seperti apa begitu ya? Dapat kami sampaikan, para pelaku ini memang bekerja sebagai penjaga penitipan motor di lokasi tempat pembunuhan berencana ini. Kondisinya memang kalau di pagi hari ini terlihat sepi, namun dapat kami sampaikan juga korban ini salah satu tempat korban mangkal untuk ojol, begitu, Bayu.
Iya, sementara dua tersangka lainnya ini apa? Profesi memang bekerja di lokasi itu juga atau seperti apa? Dapat kami sampaikan kedua pelaku ini memang bekerja sebagai penjaga penitipan motor, namun pelaku yang baru ditangkap pihak kepolisian diketahui memang tidak ada pekerjaannya. Begitu, Gita. Oke. Nah, Suryo, di sebelah kiri dan kanan tempat parkir ini sebenarnya apa? Apakah langsung pertokoan atau perumahan? Dan bagaimana kondisinya bila malam hari? Ya memang kita lihat di sebelah kiri tempat kejadian salah satu penitipan juga, dan sebelah kanan tempat pembunuhan ini pertokoan, di mana suasananya memang cukup ramai ya. Tapi untuk malam hari belum kita pastikan di lokasi ini ramai atau sepi karena berdekatan dengan stasiun kereta api gitu. Suryo, sebetulnya begini, kalau kita mau menggambarkan secara konstruksi kasusnya ini, bagaimana sih kenapa kemudian korban ini bisa datang ke lokasi, seperti apa ceritanya? Antara korban dengan pelaku memang teman akrab, dan sehari-hari mereka dengan korban itu intens dengan teman nongkrong, teman ngobrol. Mungkin adanya suatu kesalahan membuat para korban sakit hati. Maka korban ini pelaku kesal dan membunuh korbannya, begitu, Gina. Oh, jadi setiap hari memang sering nongkrong di TKP, tapi kalau perkembangan penyidikan dari pihak kepolisian ini sakit hatinya karena apa ya, Suryo ya? Dapat kami sampaikan untuk motif pelaku dari hasil keterangan para pelaku ini memang sakit hati, dan belum bisa kami sampaikan motif pelaku sakit hati ini dikarenakan penyebabnya apa. Kami juga belum bisa menyampaikan karena polisi masih dalam melakukan penyelidikan pada kasus pembunuhan mutilasi ini, Gina, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Suryo atas laporan Anda langsung dari lokasi tempat kejadian perkara. Kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Terima kasih sekali lagi.